apapun yang telah dikehendaki oleh Allah terjadinya, maka terjadi tanpa ada seorang pun yang mampu untuk menghalang-halangi terjadinya sesuatu itu. Dalam Al-Quran, yang ini juga merupakan dalil naqli dari sifat iradah, Allah berfirman, fa'alul lima yurid. Artinya Allah melakukan apa saja sesuai dengan yang telah dikehendaki. Apa yang telah dikehendaki oleh Allah terjadinya, apa yang telah ditentukan oleh Allah terjadinya dengan sifat dan waktu yang Dia tentukan, maka Allah akan menciptakannya tanpa ada seorang pun yang mampu untuk menghalangi terjadinya sesuatu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi 'ishrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wajidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah kembali melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, khususnya nikmat taufik, sehingga dengan nikmat itu maka kita bisa berkumpul dalam sebuah majelis yang sangat mulia, majelis yang dihadiri oleh para malaikat yang akan memintakan ampunan kepada siapa saja yang hadir di situ, yaitu majelis Ilmuddin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita hadir semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita masih dalam pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah sampai pada sifat iradah. Kemarin sudah kita jelaskan satu sifat, yaitu sifat qudrah. Hari ini kita lanjutkan pada sifat iradah. Maksudnya satu sifat dari sifat ma'ani. Ya, kita menjelaskan 7 sifat dari sifat ma'ani. Kemarin sudah kita satu sifat, yaitu qudrah. Kita baca ulang satu nazam yang menjelaskan tentang itu. Fa qudratun mongko nulis sifat qudrah, iradatun nulis sifat iradah, sifat qudrah sifat kuasa kang sempurna, iradatun sifat iradah kehendak, sam'un sifat sama sifat mendengar, basarun sifat basar sifat ningali, hayatun sifat hayah urip kang ora padha karo uripe makhluk, al-ilmu sifat ilmu, kalamun sifat kalam, istamar kang tetap apa kalam. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua dari sifat ma'ani adalah iradah. Sifat iradah disebut juga dengan masyiah. Jadi boleh kita mengatakannya menggunakan istilah iradah, juga boleh kita menggunakan istilah masyiah. Sama itu. Masyiah atau iradah artinya adalah takhsisul mumkin al-aqli bi ba'di sifati duna ba'din, atau bima yajuzu minas sifati duna ba'din wa bi waqtin duna akhar, yaitu mengkhususkan atau menentukan makhluk dengan sebagian sifat, tidak dengan sifat yang lainnya, dengan sebagian waktu, tidak dengan waktu yang lainnya. Jadi mengkhususkan itu yang dimaksud menentukan makhluk. Al-mumkin al-aqli artinya makhluk, menentukan makhluk dengan sebagian sifat, tidak dengan sebagian sifat yang lain. Menentukannya dengan sifat misalnya hitam, berkulit hitam, tidak dengan berkulit putih. Menentukannya dengan sifat tinggi, tidak dengan sifat rendah. Dengan sifat gemuk, tidak dengan sifat kurus. Nah, itu namanya apa? Menentukan sifat. Jadi menentukan sifat dengan sebagian sifat dari makhluk, kemudian tidak dengan sifat-sifat yang lain, sifat yang merupakan kebalikan dari sifat tersebut. Dan menentukan waktu terjadinya sesuatu itu tidak dengan waktu yang lain. Dikhususkan hidup pada masa sekarang, tidak pada masa Nabi Adam. Dikhususkan hidup pada zaman Nabi Muhammad, tidak pada masa sekarang. Itu namanya takhsis atau mengkhususkan makhluk dengan sebagian sifat, tidak dengan sifat yang lainnya, dan mengkhususkannya dengan satu waktu, tidak dengan waktu yang lainnya. Itulah yang disebut apa? Iradah atau masyiah. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan masyiatullah atau terjadi dengan iradatullah. Artinya apa? Artinya pada azal Allah itu telah menentukan sifat-sifatnya dan menentukan waktunya, maka terjadilah sebagaimana yang telah Allah tentukan, baik sifat maupun waktunya. Jadi pada azal, misalnya si Zaid pada azal ditentukan oleh Allah akan Allah ciptakan makhluk manusia namanya Zaid. Sifatnya adalah tinggi,
tidak pendek, kurus tidak gemuk, kemudian putih tidak hitam, kemudian banyak sekali kalau sifat-sifatnya. Ini kita contohkan yang garis besar saja. Kalau yang lain misalnya hidungnya bagaimana, matanya bagaimana, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi kita contohkan 3 ini saja biar mudah kita memahami. Nah, karena kalau banyak-banyak nanti saya juga lupa untuk mencontohkannya. Ini tadi apa? Yang pertama ditentukan, ini saja sudah lupa saya. Nah, kita ulangi lagi. Jadi telah ditentukan oleh Allah adanya zat. Nah, zat itu sifatnya apa tadi? Tinggi, tidak pendek. Tinggi, tidak pendek. Kemudian kurus, tidak gemuk. Kemudian putih, tidak hitam. 3 sifat saja. Nah, terus hidup pada masa sekarang, yaitu pada masa misalnya 2000 berapa ini? Pada 2020 lahir hari Rabu tanggal 9 Desember jam 7. Ini waktunya sudah ditentukan, waktu terjadinya. Maka apa yang telah Allah tentukan pada azal, baik sifat maupun waktunya, akan terjadi sesuai dengan ketentuan tersebut. Maka akan lahir manusia namanya Zat tahun 2020 tanggal 9 Desember jam 7 dengan sifat gemuk tidak kurus, apa tadi? Tinggi tidak pendek, kemudian putih tidak hitam. Lahir seperti yang ditentukan oleh Allah. Tidak akan meleset dari apa yang telah ditentukan oleh Allah. Itu yang disebut dengan apa? Iradah. Kita contohkan lagi. Kehadiran kita dalam majelis ilmu ini adalah bimasyiatillah atau biiradatillah. Jadi kehadiran kita ini biiradatillah, bimasyiatillah. Artinya apa? Pada azal Allah telah mengkhususkan adanya baik itu sifat-sifatnya maupun waktunya. Nah, mengkhususkan sifatnya, misalnya saya duduk di sini dengan model seperti ini duduknya. Kemudian ada yang duduk di pojok, namanya siapa itu? Rafi', dengan duduk yang seperti itu sifatnya. Kemudian ada yang duduk di depan saya, namanya Rizki. Kemudian ada yang duduknya seperti itu, ada yang ngantuk dan sebagainya misalnya. Maka itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Terjadinya itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, jadi ditentukan, tadi kita sebut misalnya Rafi' duduk di pojokan, tidak di depan. Kemudian Rizki duduk di depan, tidak di belakang. Itu kan namanya apa? Sifat. Dia ditentukan, dia ngantuk, tidak jaga. Itu namanya apa? Sifat. Itu namanya apa? Sifat. Ditentukan dengan sifat ini, tidak sifat itu. Maka terjadi, kemudian waktunya, ditentukan waktunya hari ini hari Rabu tanggal 9 jam 5 sampai jam 6. Ditentukan pertemuan seperti ini dalam majelis Baitul Iman. Maka akan terjadi seperti apa yang telah ditentukan oleh Allah. Maka terjadilah seperti ini, yang seperti yang telah ditentukan oleh Allah pada azal. Nggak akan meleset. Rizki duduk di depan itu karena masyiah Allah. Jika Allah tidak menghendaki rizki duduk di depan, maka kemungkinan jika dikehendaki oleh Allah duduk di belakang. Karena dia ditentukan oleh Allah pada azal duduk di depan, maka dia duduk di depan. Karena Rafi' tadi telah ditentukan dia duduk di pojokan belakang, maka dia duduk di pojokan belakang. Dia nggak akan mungkin duduk di depan. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh Allah.
karena sudah ditentukan oleh Allah, baik sifat maupun perbuatannya. Maka kita katakan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan masyiatullah, dengan iradatullah. Semuanya sudah ditentukan terjadinya oleh Allah, baik dari segi sifat-sifatnya maupun dari sisi waktunya. Kita telah ditentukan oleh Allah, adanya kita telah ditentukan oleh Allah, dan dengan sifat-sifat seperti ini yang berbeda-beda ini, kemudian juga dengan waktu pada masa sekarang ini. Kita tidak ditentukan oleh Allah hidup pada masa Nabi Muhammad. Buktinya apa? Buktinya kita sekarang hidup sekarang, bukan hidup pada masa lalu. Bisa dipahami ya? Jadi semuanya, semua makhluk itu terjadinya dengan kehendak Allah. Pohon ada seperti itu, dengan sifat-sifat seperti itu, adanya pada masa sekarang, tidak masa lalu. Itu semuanya apa? Terjadinya dengan kehendak Allah. Allah sudah menentukan sifat-sifatnya, kapan terjadinya sudah ditentukan, maka terjadi seperti apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal. Ini penting, pemahaman seperti ini itu penting, karena sebagian orang ada yang memahami bahwa iradah itu adalah semacam sesuatu yang disukai oleh Allah. Karena ada ketika seseorang menerjemahkannya dengan kehendak, sering disalahpahami bahwa kehendak itu artinya apa? Menyukai. Misalnya saya menghendaki HP itu, untuk manusia ya, saya menghendaki HP itu, artinya apa? Saya suka dengan HP itu. Sehingga ketika dikatakan Allah itu berkehendak terhadap segala sesuatu, bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah, ketika kita mengatakan segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah, mereka memahami bahwa Allah itu menyukai segala sesuatu. Semuanya dicintai oleh Allah, termasuk sesuatu yang maksiat. Disalahpahami seperti itu, karena pemahamannya kehendak itu adalah sesuatu yang disukai. Padahal kehendak yang dimaksud, iradah atau masyiah yang dimaksud di situ adalah taksis, pengkhususan terhadap makhluk dengan sebagian sifat, tidak dengan sifat yang lain, dengan satu waktu, tidak dengan waktu yang lain. Itu yang dimaksud. Ketika dikatakan kebaikan itu terjadi dengan masyiah Allah, artinya apa? Artinya bahwa terjadinya kebaikan itu, baik sifat-sifatnya dan waktu terjadinya kebaikan itu telah ditentukan oleh Allah pada azal, maka terjadi sesuai dengan sifat dan waktunya yang telah ditentukan Allah tersebut. Ketika dikatakan misalnya terjadi pencurian, perbuatan jahat, pencurian, itu terjadi dengan kehendak Allah. Artinya apa? Artinya pada azal Allah sudah menentukan terjadinya pencurian ini dengan sifat-sifat tertentu dan dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Itu maksudnya. Sedangkan perbuatan yang buruk, Allah yang telah menentukan terjadinya, tetapi tidak berarti bahwa Allah itu mencintainya. Kita mengatakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kebaikan terjadi bimasyiatillah, keburukan terjadi bimasyiatillah. Artinya apa? Allah yang telah menentukan terjadinya pada azal, baik sifat maupun waktunya. Itu artinya. Tidak berarti bahwa Allah mencintai kebaikan dan keburukan sekaligus. Keduanya terjadi dengan taksis, ketentuan Allah, pengkhususan Allah, baik sifat maupun waktunya. Itu maknanya. Adapun kebaikan
Perbedaan antara kebaikan dan keburukan tadi kita katakan apa? Sama-sama terjadi bimasyiatillah, dengan kehendak atau ketentuan Allah. Tetapi bedanya apa? Kebaikan itu dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, diperintahkan untuk dilakukan oleh Allah. Allah memerintahkan untuk melakukannya. Sedangkan keburukan itu kebalikannya. Allah yang menentukan terjadinya, tetapi Allah tidak mencintainya. Allah tidak meridhoinya. Allah tidak memerintahkannya. Itu bedanya antara kebaikan dan keburukan. Kedua-duanya apa? Terjadi bimasyiatillah. Terjadi dengan ketentuan, takhsis, pengkhususan Allah, baik terjadinya, baik itu sifatnya maupun waktunya. Bisa dipahami ya, karena ini terkadang sesuatu yang agak sulit untuk dipahami oleh sebagian orang. Insya Allah dengan penjelasan yang gamblang seperti ini, itu kita bisa memahami tentang makna sifat iradah. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah sebuah wirid yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putri-putrinya agar membaca ini. Makanya kita juga ikut membacanya dalam wirid tahsin, kita membaca ini, yaitu masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masya'allahu fil azal, apa yang telah Allah kehendaki pada azal, artinya yang sudah ditentukan sifat dan waktunya oleh Allah pada azal, terjadinya bahwa ini akan terjadi dengan sifat dan waktu ini, maka kana pasti terjadi sebagaimana sifat dan waktunya yang sudah ditentukan. Wa ma lam yasha, dan sesuatu yang tidak dikehendaki terjadinya oleh Allah pada azal, maka pasti tidak terjadi. Pasti tidak terjadi. Jadi sesuatu yang terjadi berarti sesuatu yang telah ditentukan terjadinya oleh Allah. Nah, sesuatu yang tidak terjadi berarti itu tidak ditentukan terjadinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa apapun, ya, berupa apapun. Apakah itu berupa kebaikan, keburukan, berupa keimanan atau kekufuran, berupa ketaatan atau kemaksiatan, semuanya yang terjadi, maka itu terjadi dengan iradah Allah. Artinya Allah telah menentukan adanya dengan sifat-sifat dan waktu tersebut pada azal. Azal artinya keberadaan tanpa permulaan. Dia bukan waktu. Azal itu bukan waktu, tetapi dia adalah keberadaan tanpa permulaan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu pencipta waktu, dia tidak terikat dengan waktu, tidak berlaku bagi Allah itu waktu. Maka disebut azal. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, pemirsa rahimakumullah, apapun yang telah dikehendaki oleh Allah terjadinya, maka terjadi tanpa ada seorang pun yang mampu untuk menghalang-halangi terjadinya sesuatu itu. Dalam Al-Quran, yang ini juga merupakan dalil naqli dari sifat iradah, Allah berfirman, fa'alul lima yurid. Artinya Allah melakukan apa saja sesuai dengan yang telah dikehendaki. Apa yang telah dikehendaki oleh Allah terjadinya, apa yang telah ditentukan oleh Allah terjadinya dengan sifat dan waktu yang
Dia tentukan, maka Allah akan menciptakannya tanpa ada seorang pun yang mampu untuk menghalangi terjadinya sesuatu tersebut. Seseorang dikehendaki oleh Allah mati pada hari ini misalnya, jam 5 tadi misalnya. Sudah ditentukan terjadinya. Dia yaitu terjadinya apa? Kematian untuk si fulan pada jam 5 tanggal 9 Desember 2020. Maka meskipun 1 juta dokter spesialis bekerja sama untuk menyelamatkan nyawanya, bisa apa tidak? Tidak bisa, mati juga dia. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh Allah pada azal. Kematian itu sudah ditentukan oleh Allah pada azal, baik sifat maupun waktunya oleh Allah. Maka tidak ada seorang pun yang bisa untuk menghalangi terjadinya sesuatu tersebut, sesuatu yang telah ditentukan terjadinya oleh Allah. Terjadinya musibah itu juga begitu, bimasyiatillah. Allah yang telah menentukan terjadinya. Meskipun dengan ilmu pengetahuan yang sangat canggih seseorang berusaha untuk menghentikan musibah tertentu, tetapi jika Allah telah menghendakinya pada azal untuk terjadi, maka terjadi. Maka pasti terjadi. Fa'alul lima yurid. Dan inilah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwa Dia adalah Al-Khaliq, Dia adalah Tuhan. Sesuatu yang berbeda dengan kita. Apa yang kita tentukan, apa yang kita tentukan itu sering sekali tidak terjadi. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan ketentuan Allah, tidak sesuai dengan masyiah Allah. Misalnya saya nanti sore akan begini, ternyata kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena apa yang kita tentukan tidak sama dengan ketentuan Allah. Apa yang sudah kita takhsis akan kita lakukan, ternyata tidak ditentukan terjadinya oleh Allah, maka tidak terjadi. Saya menghendaki sehat, Allah tidak menghendaki sehat tapi menghendaki sakit. Maka sehat atau sakit? Sakit. Karena apa? Sesungguhnya yang terjadi adalah masyiatullah. Manusia memang memiliki masyiah. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Manusia memiliki masyiah. Tetapi masyiatu al-ibad tahta masyiatillah. Masyiahnya manusia itu di bawah masyiah Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Tuhan alam semesta ini berkehendak. Jadi kalau kita kehendak kita A, Allah berkehendak B, maka yang terjadi B. Jika kehendak kita A, Allah ternyata juga berkehendak A, maka terjadi A itu. Apa yang kita kehendaki terjadi, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah kehendak Allah, karena bertepatan apa yang kita kehendaki itu sama dengan kehendak Allah. Kita menghendaki lulus dalam ujian, Allah juga sudah menentukan kalau kita lulus, maka lulus kita dalam ujian. Bisa dipahami ya? Jadi manusia punya kehendak karena nas Al-Quran jelas, dan kita sudah juga merasakan bahwa kita ini memiliki kehendak.
Kita bisa ingin menentukan ini nanti ini dan seterusnya, itu ada. Nah, tetapi apa? Kehendak kita itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada istilah ana urid anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Nah, saya itu punya kehendak, saya berkehendak, kamu juga berkehendak, tapi Allah fa'alul lima yurid. Saya berkehendak ini terjadi, kamu berkehendak ini terjadi, Allah tidak berkehendak ini terjadi, maka tidak terjadi. Anta urid, anta turid, wallahu fa'alul lima yurid. Allah mengadakan atau berbuat, menciptakan sesuatu sesuai dengan apa yang telah Dia kehendaki, maka terjadilah apa yang telah Dia kehendaki. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam munajatnya beliau mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Ya Allah, ma syi'ta kana, apa yang telah engkau kehendaki terjadinya pada azal, apa yang sudah engkau tentukan terjadinya pada azal, kana, pasti itu terjadi. Wa illam asya, meskipun aku tidak menghendakinya, saya tidak menghendaki terjadinya, tetapi engkau telah menghendaki terjadinya, maka pasti apa yang engkau kehendaki terjadinya itu pasti terjadi. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun, dan apabila aku itu berkehendak dan apa yang telah aku kehendaki, illam tasya, jika engkau ya Allah tidak menghendaki terjadinya, lam yakun, maka sesuatu itu tidak akan terjadi. Maka sesungguhnya yang terjadi ini adalah terjadi dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang penting untuk kita pahami lagi, bahwa masyiatullah la tataghayyar, bahwa kehendak Allah itu tidak berubah. Apa yang telah dikehendaki, yang sudah ditentukan terjadinya oleh Allah, pasti terjadi tanpa bisa dirubah dengan apapun. Tidak bisa dirubah dengan doa, tidak bisa dirubah dengan sedekah, tidak bisa dirubah dengan silaturahim, tidak bisa dirubah dengan amal ketaatan yang lainnya. Kenapa? Karena masyiatullah, iradah Allah adalah sifat Allah, dan sifatullah kulluha azaliyatun abadiyatun. Sifat Allah itu semuanya tidak berawal, tidak berakhir, la tataghayyar, tidak berubah. Ilmu Allah itu azali, hayatullah azali, kalamullah azali, iradatullah azaliyah, qudratullah azaliyah. Semua sifat Allah itu azaliyah abadiyah. Apa artinya azaliyah abadiyah? Tidak berubah. Azaliyah tidak berpermulaan, abadiyah tidak berpenghabisan. Artinya apa? Tidak berubah. Karena yang berpermulaan itu berubah, dari tidak ada menjadi ada. Kalau sudah nggak berpermulaan, artinya apa? Tidak berubah-ubah. Nah, termasuk di sini adalah iradatullah. Iradatullah la tataghayyar, masyiatullah la tataghayyar. Kehendak Allah, apa yang sudah ditentukan oleh Allah pasti terjadi, tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Maka jangan sampai seseorang berkata, terkadang berkata dengan perkataan yang karena kebodohannya, berkata dengan perkataan yang tidak layak untuk dinisbatkan kepada Allah.
lihat ada temannya laki-laki tapi kok kayak perempuan. Nah, dia lihat temannya itu laki-laki tapi kok kayak perempuan, jalannya kayak perempuan, kalau ngomong kayak perempuan. Kemudian dia ngomong sama orang itu, kamu itu dulu sebenarnya, dia berkata dengan perkataan yang buruk, yang ini bisa kufur orang yang mengucapkannya. Dia mengatakan, kamu itu sebenarnya dulu dikehendaki oleh Allah jadi perempuan, kemudian Allah nggak jadi, kemudian kamu dilahirkan jadi laki-laki, makanya kayak perempuan. Nah, ini perkataan apa? Buruk, seakan-akan apa? Allah sudah menentukan bahwa dia itu lahir dalam perempuan, tetapi Allah kemudian merubahnya sehingga menjadi laki-laki. Ini bertentangan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah yang mengatakan bahwa takdir ketentuan Allah, iradah Allah, masyiatullah tidak berubah. Hati-hati, karena sebagian orang berkata tanpa berpikir apakah itu bertentangan dengan akidah ahli sunnah atau tidak bertentangan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang menunjukkan seolah-olah ketentuan Allah itu bisa berubah? Misalnya hadis-hadis yang mengatakan bahwa silaturahim itu bisa memanjangkan umur, bisa memperluas rizki. Itu maksudnya bagaimana? Ini adalah tentang sebab dan akibat, tentang sabab dan musabbab, tentang sebab dan akibat. Kalau dalam pembahasan takdir, ini tergolong sebagai takdir muallaq, yaitu takdir yang dalam catatan para malaikat itu tertulis dua opsi. Jika ada tulisan jika si Zaid misalnya, misalnya jika si fulan atau si Zaid itu silaturahim, umurnya dipanjangkan, tidak mati tahun ini. Jika dia tidak silaturahim, tahun ini dicabut nyawanya dalam peristiwa kecelakaan itu ditentukan misalnya. Tertulis ini hanya sebagai takrib pendekatan agar kita paham. Maka kemudian malaikat ini kan makhluk sama dengan kita, tidak mengetahui segala sesuatu, yang tahu Allah. Maka kemudian ternyata dia silaturahim. Maka malaikat pencabut nyawa, malaikat Azrail, lihat silaturahim, berarti nggak mencabut nyawanya dalam peristiwa kecelakaan itu, dia termasuk yang selamat. Tapi kalau malaikat Azrail lihat, dia nggak silaturahim, berarti dia mencabut nyawa dia tahun ini. Nah, itu namanya takdir muallaq. Takdir muallaq. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menentukan pada azal sudah menentukan apakah si fulan tadi itu bersilaturahim atau tidak. Apakah dia mati tahun ini atau tidak, itu sudah ditentukan oleh Allah pada azal, tetapi tidak diberitahukan kepada malaikat Azrail, sehingga malaikat Azrail itu masih menunggu apakah si fulan itu silaturahim atau tidak. Padahal Allah sudah tentukan dia silaturahim apa tidak, dan pasti terjadi apa yang telah ditentukan oleh Allah tersebut. Tapi malaikat Azrail dia makhluk yang nggak mengetahui segala sesuatu, maka dia menunggu apa yang dilakukan oleh si fulan tersebut. Itu yang dimaksud dalam hadis-hadis yang menunjukkan seakan-akan ada ketentuan Allah atau masyiah Allah yang berubah. Sesungguhnya tidak ada masyiatullah yang berubah. Hanya saja dalam pandangan malaikat seakan-akan
Seakan-akan di situ atau dalam pandangan malaikat yang ditugaskan itu seakan-akan di situ ada dua opsi takdir yang dia harus tunggu dari mengikuti apa yang dilakukan oleh manusia. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, mungkin masalah ini nanti bisa kita perdalam lagi, masalah takdir. Kita sekarang sedang membahas tentang masalah masyiatullah. Meskipun itu sangat dekat ya, pembahasannya sangat dekat. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Jadi segala sesuatu yang harus kita pegangi adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, apapun itu bentuknya, rupanya, terjadi dengan masyiatullah. Allah yang menentukan terjadinya pada azal. Gak boleh seseorang mengatakan ini terjadi bukan dengan masyiah Allah, tapi ini terjadi dengan masyiah fulan dan fulan. Gak boleh. Segala sesuatu terjadi dengan masyiatullah, kehendak, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang tentang dalil akli, sifat iradah ini. Dikatakan seandainya, secara akal, seandainya Allah tidak memiliki sifat iradah, maka pastilah alam semesta ini tidak ada. Kenapa? Karena alam semesta ini dengan segala sifat-sifatnya itu membutuhkan pada zat yang menentukannya dan mengkhususkannya pada sifat-sifat tersebut. Karena adanya itu permulaan. Kita contohkan diri kita sendiri. Nah, ini biar mudah. Kita contohkan diri kita sendiri. Kita ini ada. Kita sekarang ini ada. Pertanyaannya, apakah kita yang mengadakan diri kita? Bukan. Bukan. Apakah saya itu yang mengadakan diri saya, baik bentuk maupun sifat-sifatnya maupun waktunya? Bukan, bukan saya. Saya sama sekali nggak merasa bahwa saya yang mengadakan diri saya. Seandainya saya yang mengkhususkan adanya saya, yang mengadakan adanya saya, pasti saya akan adakan diri saya hidup zaman Nabi biar bisa ketemu dengan Nabi. Pasti akan saya adakan saya ini bentuknya nggak seperti ini ya, lebih tinggi lagi, lebih hidungnya lebih mancung, lebih bagus dan sebagainya ya. Akan seperti itu. Tapi saya nggak mengadakan diri saya sehingga ya bentuknya seperti ini dan hidup pada zaman ini, tidak pada zaman Nabi. Nah, itu menunjukkan bahwa saya itu bukan yang mengadakan saya, baik dari sisi bentuk maupun waktunya. Berarti saya ini pasti ada yang menentukan adanya saya dengan bentuk seperti ini dan pada waktu sekarang ini. Ada yang menentukannya. Itu pasti seperti itu. Dan yang menentukan itu kita yakini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga alam semesta ini, langit dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya, semuanya memiliki sifat-sifat waktu, kehidupan, keberadaan dia. Ini pasti membutuhkan kepada yang mengadakan, yang mengkhususkan adanya dengan sifat dan waktu itu. Sebagaimana kita kan bagian dari alam. Kita adalah bagian dari alam. Ketika kita mengatakan, ketika kita berpikir tentang diri kita, bukan saya yang mengadakan saya dengan sifat-sifat seperti ini, dan juga bukan saya yang menentukan saya hidup pada masa sekarang ini.
Itu sudah jelas ya, sudah pasti. Bukan saya, itu sudah pasti. Karena tadi seandainya saya, tentu bentuknya akan saya lebih tampan, lebih tinggi, besar dan sebagainya. Jika saya yang menentukan waktu keberadaan saya, tentu akan saya tentukan adanya itu saya dulu hidupnya zaman Nabi Muhammad, sehingga bisa senantiasa menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya bukan yang menentukan itu. Nah, berarti saya butuh kepada apa? Mukhassis, butuh kepada yang menentukan bentuk dan waktu terjadinya saya, sifat-sifat saya itu membutuhkan, dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga seluruh alam semesta ini, dia ada dengan sifat-sifat, dia ada pada waktu, berjalan baginya waktu, dan alam semesta ini tidak mengadakan sifat-sifat, menentukan sifat-sifatnya, dan tidak menentukan waktu terjadinya. Maka berarti mereka membutuhkan kepada yang menentukan sifat maupun waktu terjadinya. Nah, karena itu kalau dikatakan bahwa Allah itu tidak memiliki sifat iradah, maka pasti alam semesta ini nggak ada. Karena nggak ada yang menentukan, tidak ada yang menentukan sifat-sifat dan waktu terjadinya alam semesta ini, maka alam semesta ini nggak terjadi. Tapi faktanya kita melihat dengan mata, alam semesta ini ada. Alam semesta ini ada. Maka pasti alam semesta ini ada yang menentukan terjadinya alam semesta ini, baik dari sifat-sifatnya maupun dari sisi waktunya. Maka pastilah di sini terbuktilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat iradah atau sifat masyiah. Bisa dipahami ya, logika ini dalil akli namanya, dalil akli. Saya ulangi lagi biar bisa memahami. Nah, biar bisa memahami. Seandainya Allah itu tidak memiliki sifat iradah. Ini garis besar dulu kita katakan, seandainya Allah itu tidak bersifatan dengan sifat iradah, pasti alam semesta ini nggak akan ada. Termasuk diri kita itu nggak akan ada. Kenapa bisa begitu? Karena adanya alam semesta dengan sifat-sifat dan waktu terjadinya itu membutuhkan kepada zat yang mengkhususkannya, zat yang menentukannya pada sifat dan waktu itu. Kita buktikan dengan diri kita sendiri. Kita buktikan dengan diri sendiri. Saya ini adalah bagian dari alam semesta. Saya ada dengan sifat-sifat dan waktu. Nah, yang menentukan adanya saya dengan sifat-sifat seperti ini dan hidup pada masa sekarang ini, itu jelas bukan saya. Jelas bukan saya, karena saya tahu persis bukan saya. Tetapi apa? Tetapi saya membutuhkan kepada yang lain yang menentukan sifat-sifat dan waktu terjadinya saya. Dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga alam semesta ini. Alam semesta ini ada dengan sifat dan waktu, pasti ada yang menentukan sifat-sifatnya dan waktu terjadinya segala sesuatu yang terjadi pada alam semesta ini. Dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana yang telah
dikhabarkan oleh seluruh para nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara akal kita mengatakan bahwa Tuhan itu pasti memiliki sifat iradah. Dengan bahasa yang lain, secara akal juga, jika Allah tidak memiliki sifat iradah, maka dia apa? Muttar, maka dia itu apa? Terpaksa. Kalau dalam atau terdikte oleh sesuatu yang lain dalam melakukan segala sesuatu, dan itu menunjukkan lemah. Jika Allah itu tidak fa'alul lima yurid, jika Allah itu tidak bersifatan dengan iradah sebagaimana tadi kita jelaskan, maka Allah berarti ada yang mendikte dalam setiap apa yang dilakukan oleh Allah. Manusia, saya harus begini, kemudian Allah mengikuti. Saya berkehendak begini, kemudian Allah mengikuti. Itu apa namanya? Itu namanya muttar. Dia terdikte oleh makhluknya. Dan yang seperti itu menunjukkan kelemahan, padahal Tuhan itu tidak lemah. Yang lemah itu bukan Tuhan. Tuhan itu kemarin sudah kita bahas bahwa Allah itu qadir ala kulli syai'. Tidak lemah. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memiliki sifat iradah. Ketika seseorang misalnya kamu jam 6 sampai jam 7 harus belajar. Sudah ada yang menentukan. Meskipun ketentuannya ini ketentuan yang hadis, Maka kamu kemudian terpaksa maunya tidur tapi harus belajar misalnya. Itu kan namanya apa? Kamu terdikte. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti itu. Jika dikatakan dia tidak memiliki sifat iradah, maka dia akan terdikte, dia akan muttar, dia akan terpaksa dalam melakukan sesuatu, dan itu menunjukkan bahwa dia lemah, dan yang lemah itu bukan Tuhan. Ini dalil akli dari sisi yang lain. Tadi ada dua dalil akli yang kita kemukakan, yang semuanya membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat iradah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang telah menentukan terjadinya makhluk dengan sifat-sifat tertentu, tidak dengan sifat yang lain, dengan satu waktu, tidak dengan waktu yang lain. Demikian hadirin hadirat rahimakumullah, penjelasan tentang sifat iradah. Insyaallah besok akan kembali kita lanjutkan penjelasan tentang sifat ma'ani berikutnya, yaitu sam'un basar. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.